Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, tidaklah segampang kita membalikan telapak tangan. Tetapi kita mempunyai satu keyakinan yang teguh bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Tuhan ada di dekat kita. Tuhan ada di dalam mulut kita. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan ada. Itu sebabnya kita bersyukur dan kita bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Banyaklah tantangan dalam setiap hidup kita. Ya. Semuanya seperti letih lesu dan berbeban berat. Tetapi firman Tuhan menjamin dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan apa dalam setiap kehidupan kita? Kelegaan. Ya. Tuhan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semua yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Tuhan, apapun itu. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, di luar Tuhan itu sia-sia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia kita. Karena kekuatan manusia kita terbatas. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu artinya bahwa kita manusia tidak mampu, kita lemah, kita tidak berdaya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, kutuk dosa, sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, itu yang memberikan kemenangan kepada kita. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Seringkali kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Bahkan seringkali kita berkata bahwa kalau bisa kasih turun Tuhan, kasih turun sudah. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan ada di dekat kita, ada di dalam mulut kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena apa? Pertemuan ibadah itu penting sekali. Di sana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita saling menasehati satu sama yang lain lewat kebenaran firman Tuhan. Lalu kita dikuatkan satu sama yang lain. Lalu kita saling mendoakan satu sama yang lain. Kalau tinggal saja di rumah, lalu sakit, lalu terjadi apa-apa, jemaat Tuhan tidak ada yang tahu, hamba Tuhan tidak ada yang tahu, siapa yang mau disalahkan? Ya, marilah dalam seluruh kehidupan kita, kita cari Tuhan. Hari-hari ini begitu jahat. Kita melihat segala situasi, kondisi, keadaan yang terjadi, baik di Indonesia, baik di luar negeri. Tanda-tanda zaman telah nyata. Kalau kita baca firman Tuhan dengan baik-baik, kita akan mengerti, kita akan tahu, dan kita tidak akan kaget. Karena firman Tuhan sudah memberitahukan lebih dahulu kepada kita. Tetapi karena seringkali firman Alkitab ini kita jadikan sebagai bantal saja, sehingga kita tidak tahu, kita kaget, dan kemudian mulai takut,
mulai bimbang, mulai ragu, mulai putus asa, dan macam-macam terjadi di hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya. Bahkan dengan gampangnya penderitaan sakit penyakit menimpa hidup kita. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Apa kata obat saja? Tidak. Firman Tuhan katakan obat yang manjur. Itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan ajaib. Tuhan sudah memberitahukan segala-galanya, baik buruk keadaan kita, baik buruk keadaan dunia ini kepada kita. Namun seringkali kita yang malas tahu dengan Tuhan. Sudahlah, itu cuma tugas pendeta saja. Itu cuma tugas majelis saja. Tidak. Tetapi menjadi tugas kita semua ketika kita ada di dalam rumah Tuhan. Ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan menetapkan kita ada di dalam satu persekutuan, maka itu menjadi tugas kita semua, hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga apa? Ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, orang di luar sana akan melihat kita menjadi apa? Surat yang terbuka. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan bertanya, adakah iman di bumi? Ini yang harus ada di dalam setiap kehidupan. Iman percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana supaya iman itu ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya iman tumbuh dalam setiap kehidupan kita, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita? Maka kita harus apa? Mendengarkan. Dengan cara bagaimana? Datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Itu yang Tuhan mau ada dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, tantangan yang datang silih berganti, kalau kita tidak punya iman, kita akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Tetapi kalau kita punya iman, kita akan berkata, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan saya dari segala kutuk-kutuk dosa, sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan. Itu sebabnya kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang Kristen malas tahu dengan Tuhan. Itu yang dibilang orang fasik. Santai saja dengan Tuhan. Saya sudah dengar firman. Saya sudah dengar hamba Tuhan. Sudah, nanti dulu. Hari-hari ini jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan. Dunia menawarkan segala hal dalam hidup kita. Kondisi ekonomi saat ini di Indonesia itu sangat luar biasa. Dan itu akan pada akhirnya membawa kita dalam satu situasi kondisi yang sulit, sehingga kita juga akan sulit memilih mana yang baik dan mana yang benar jika kita tidak memiliki firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hanya mendengar saja tidak, tetapi harus percaya kepada firman Tuhan dan menyimpang firman Tuhan itu di dalam setiap hati. Jadi ketika masalah datang, firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran firman Allah, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita buka bersama-sama dari dalam Kitab Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-10.
Roma pasal 10. Karena satu ayat saja saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang nyaring. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita berdiri dan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan nada suara yang nyaring. Roma pasal 10 ayat 17, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kekuatan kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kita ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dari bagian kitab Roma ini, Rasul Paulus berulang kali menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel atau jemaat Tuhan. Karena ada banyak hal yang terjadi di sana. Bicara keselamatan, ya sebentar lagi kita orang-orang umat Tuhan akan merayakan hari Paskah, di mana Kristus Yesus menjalankan paket lengkap yang luar biasa bagi kita semua untuk supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Ada dua hal yang terjadi di sana, bagaimana keselamatan yang diajarkan berulang-ulang kali, tetapi ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak orang Israel atau orang Yahudi, mereka masih ada di konteks keselamatan dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan pengajaran ini berulang-ulang supaya setiap jemaat Tuhan yang berada di Roma, mereka melihat kebenaran-kebenaran Allah, bahwa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan atau keselamatan yang terjadi di dalam kehidupan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Sebabnya kita lihat di dalam ayatnya yang keempat dikatakan bahwa sebab Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi orang Yahudi, orang Israel, mereka tidak mempercayai itu. Itu sebabnya bagian firman Tuhan ini datang. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk supaya iman kita timbul, iman kita kuat, iman kita kokoh di dalam Tuhan, maka kita harus mendengarkan kebenaran firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengerjakan paket lengkap yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa melakukan karya keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Dari surga ada di dalam kandang hina. Dari kandang yang hina ada di atas kayu salib. Dari kayu salib turun ke dalam dunia orang mati, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi iman timbul dari setiap pendengaran kita akan kebenaran firman Allah atau firman Kristus. Ini penting. Ini sebabnya tadi saya katakan bahwa jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak malas tahu dengan kita. Kita sering yang malas tahu dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak.
Dia berdiri di depan pintu dan terus mengetuk pintu. Barang siapa yang membuka itu pintu, maka Tuhan masuk dalam hidup kita. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi supaya iman kita bertumbuh itu apa? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apakah hanya mendengarkan? Tidak. Kita harus percaya firman Tuhan. Dan itu ada di dalam hati kita. Hanya itu saja. Ketika kita percaya, kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya hidup kita dipulihkan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata firman Tuhan, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat akan apa? Berhasil atau gagal. Maka seharusnya kita mendengarkan firman Tuhan, lalu percaya kepada firman Tuhan, lalu itu tersimpan dalam hati kita, lalu kita melakukan itu di dalam setiap hidup kita. Ketika kita mau supaya iman kita bertumbuh kokoh di dalam Tuhan, maka dengan sungguh-sungguh kita harus mendengarkan firman Tuhan. Maka dengan sungguh-sungguh kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Kalau kita tidak percaya firman Tuhan itu dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu tidak akan ada apa-apa dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita percaya, maka seharusnya kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita terhubung dengan kerajaan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semua. Wow, ini luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang menjanjikan, menjaminkan sesuatu kepada kita itu bukan separuh-separuh. Seperti kita mau kasih sesuatu ke orang, aduh, saya kasih ini dulu. Tidak. Kalau Tuhan yang kasih, itu lengkap. Asalkan kita mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, percaya sungguh kepada Tuhan. Di situ iman kita timbul, di situ iman kita bertumbuh, di situ iman kita berakar, di situ iman kita berbuah. Sehingga di dalamnya kita tidak terikat lagi dengan hal-hal dunia, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, persinahan. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Ketika kita mau supaya iman kita bertumbuh, kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap tugas-tugas yang diberikan, seharusnya kita menjalankan itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur Tuhan ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Jadi iman, kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh adalah dengan sungguh-sungguh kita mendengar akan firman Tuhan. Lalu percaya, kedua percaya, lalu itu ada di dalam hati kita. Kenapa harus dalam hati kita? Karena dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam hati kita, yang tersimpan di dalam hati kita adalah kebencian, kemarahan, hawa nafsu dan lain sebagainya.
Tidak ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, iman kita akan bertumbuh. Kita akan kuat. Kita akan kokoh. Sekalipun badai datang, gelombang datang, angin lalu. Kita percaya bahwa Tuhan berkata, diam, tenanglah. Segala masalah, apapun itu, semua menjadi tenang. Semua Tuhan selesaikan. Itu sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran apa akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita pergi ke kantor ataupun ke pasar, ataupun kita berjualan, ataupun kita sedang berusaha, kalau ada orang yang berkata, "Oh, kau tidak bisa begini karena saya sudah lihat kau punya masa depan itu begini-begini." Tidak, masa depan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh harapan. Tetapi seringkali kita yang membuat hari depan itu hilang harapan. Karena apa? Kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak terhubung dengan sorga. Kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan sorga, daripada kepentingan Allah dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidup ini. Lalu pertanyaan, kira-kira orang yang di dalam Tuhan itu dia tidak mengalami pergumulan? Mengalami, bahkan lebih lagi. Bertubi-tubi datang. Tetapi kekuatan kuasa Tuhan ada di dalam setiap pribadi yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau percaya kepada firman Tuhan, yang mau menyimpan firman Tuhan, simpan firman Tuhan di dalam hati, lalu taat dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur dalam proses pergumulan hidup. Saya mengalami pergumulan yang luar biasa, tidak jauh-jauh dari dalam keluarga saja. Tetapi kuasa firman Tuhan ini yang membuat saya kuat. Ketika saya membaca atau mendengar setiap hinaan, direndahkan dan lain sebagainya, secara manusia saya gemetar. Saya gemetar sekali. Seluruh persendian longgar karena begitu sangat luar biasa penghinaan itu. Begitu sangat luar biasa saya direndahkan. Tetapi kuasa firman Allah seharusnya membuat kita menjadi kuat. Amin. Karena apa? Kita dengar firman Tuhan sehingga iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan. Kata firman Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa. Hanya di dalam Tuhan saja kita mampu. Itu sebabnya seharusnya kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya seharusnya kita percaya firman Tuhan. Itu sebab seharusnya kita simpan firman Tuhan dalam hidup ini, lalu melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Dan kita menjadi surat yang terbuka. Orang di luar sana akan berkata, mungkin itu teman kerja kita, mungkin itu teman kita di pasar ketika kita berdagang. Hei, kau kasih tahu dulu, kau rahasia, kau tetap suka cita ini apa? Karena ada banyak orang mencari kedukung-dukung. Kita akan bisa berkata, karena kita mendengar, karena kita membaca firman Tuhan,
Karena kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita di dalam seluruh hidup kita, hati kita ada firman Tuhan. Sehingga kita akan berkata, rahasia kemenangan saya ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam firman-Nya yang terus senantiasa kita renungkan siang dan malam. Ada yang terus senantiasa kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Seharusnya kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Buah-buah apa yang akan ada di dalam kehidupan kita? Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam. Buah apa? Buah-buah kasih, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada di dalam setiap kehidupan kita, akan tersimpan di dalam hidup kita. Ketika tantangan masalah datang, kita akan lalu santai saja. Karena ada firman. Karena ada firman yang saya dengar. Karena ada firman yang saya percaya. Karena ada firman yang membuat hati saya tetap teguh di dalam Tuhan. Tantangan masalah dalam setiap hidup kita, siapapun dia, hamba Tuhan lebih lagi hamba Tuhan. Bagaimana sepanjang malam harus berdoa buat setiap jemaat, ya, setiap anggota jemaat. Belum lagi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Jadi jangan kira bahwa hamba Tuhan itu bebas dari masalah. Tidak. Tetapi karena mendengar firman Tuhan, maka iman itu timbul, maka iman itu kokoh, kuat di dalam Tuhan. Karena percaya, karena simpan firman Tuhan dalam hati. Sehingga dari hidup ini terpancar kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Kristus, gambaran Kristus ada dalam setiap hidup kita. Itu yang Tuhan mau ada di dalam setiap hidup kita. Sebabnya kita mengucap syukur Tuhan baik. Tadi ada seorang pemuda, ya, Amin bersaksi, dia sudah melepaskan jabatan. Dia katakan bukan karena apa-apa, bukan karena marah siapa-siapa. Kalau mau kasih kepercayaan lagi silakan. Bisa berkata demikian karena ada firman dalam hidup. Karena mendengar firman Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, itu pasti sulit. Karena sekarang ini cari kerja susah. Berulang-ulang, ada yang berulang-ulang tes polisi, tes pegawai, tes tentara. Susah. Puji Tuhan ada anak-anak kita yang dapat. Puji Tuhan ada anak-anak kita yang tembus pegawai. Puji Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, tetap renungkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kedua, percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, simpan firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Jadi ketika orang berbicara kepada kita, orang menghina kita, orang membuat kita kecewa atau sakit hati atau apapun itu, kita tetap berdiri kokoh. Karena firman Tuhan yang kita dengar, itu yang membuat iman kita timbul, iman kita muncul, iman kita kokoh, iman kita tidak tergoyahkan. Sehingga sekali lagi kita bersukacita di dalam Tuhan. Dengan iman yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, iman kita bertumbuh. Seharusnya masalah dalam hidup kita bisa hadapi. Karena Tuhan yang memampukan kita.
dengan firman yang kita dengar, yang membuat iman kita timbul, iman kita semakin kokoh, seharusnya kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sanggup dan sanggup memulihkan kita dari segala pergumulan hidup, dari segala sakit penyakit, dari pekerjaan, dari segala usaha kita. Tuhan sanggup, asalkan dengar firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup. Jangan manusianya yang lebih besar, tetapi Tuhan yang lebih besar. Sekali lagi, kalau manusia yang lebih besar, kita akan jatuh. Tetapi kalau Tuhan yang lebih besar, kita lebih mementingkan kepentingan Tuhan, cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kita akan dikuatkan, kita akan diberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita daripada surgawi. Baru yang lain-lainnya Tuhan tambahkan. Harta yang terpenting dalam hidup kita adalah Kristus Yesus, firman-Nya, damai sejahtera, sukacita. Kalau kita punya segala-galanya lalu kita kehilangan sukacita, apalah artinya itu? Itu sebabnya supaya iman kita timbul, dengar firman Tuhan, lalu percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kekuatan kuasa Allah, lalu simpan itu di dalam setiap hati, lalu lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup menaungi kita, Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Asalkan dengar baik-baik firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Allah, percaya kepada Allah, dan hati ini tetap melekat kepada firman-Nya, hati tetap melekat kepada pribadi Yesus Kristus. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia Allah yang peduli dengan kita. Dia bukan Allah yang malas tahu dengan kita. Janjinya ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita mau Tuhan begitu berdoa langsung Tuhan jawab. Tidak. Tuhan punya kedaulatan. Karena setiap hal yang terjadi di hidup kita, kita sedang kita ada di dalam sekolahnya Tuhan. Setiap hal yang terjadi di hidup kita, kita sedang diproses Tuhan. Diproses Tuhan untuk lemah? Tidak. Diproses Tuhan untuk iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya renungkan 3 hal ini. Untuk iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, lalu simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kalau firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, masalah datang silih berganti, kita tidak akan caci maki atau apa, tetapi kita akan mengucap syukur, Tuhan baik. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan, maka kekuatan kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kedaulatan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, dengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita simpan kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kita berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Ketaatan, kesetiaan menjadi bagian hidup kita. Kemuliaan Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita. Masalah sakit penyakit apapun itu Tuhan selesaikan. Karena kuasa kebangkitan Tuhan sudah membuktikan itu, bahwa kita sudah menang. Amin. Kita sudah menang. Itu sebabnya seharusnya kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan taruh begitu saja. Supaya apapun yang terjadi di hidup kita, kita sudah tahu. Karena firman Tuhan sudah kasih tahu. Supaya apapun yang terjadi di hidup kita, kita sudah bisa menghadapi. Karena firman Tuhan sudah memberikan jalan-jalan keluar kepada kita. Itu sebab kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di luar Tuhan sia-sia, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, Tuhan yang memilih dan menetapkan kita ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita jaga itu, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh kuat kokoh di dalam Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, lalu hati ini diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita menjadi berhasil. Kita hidup dalam kemenangan-kemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.